bagaimana manajemen emosi Bu Aisyah? Nah, ada 3 cara manajemen emosi. Ada satu yang disebut supresif. Apa itu? Dia menekan, ditekan. Jadi emosinya tadi ya, kan misalnya marah, ditekan. Akhirnya karena ditekan makin turun, makin turun, makin turun. Ya, memang kalau kita marah sama seseorang dan kita supresif atau kita tekan, itu untung buat orang lain tapi rugi buat diri kita. Orang lain ya seneng karena dia nggak dimarahin atau nggak ditegur, tapi kita rugi loh. Kita bisa sakit, kita bisa jadi psikosomatis. Ya, nggak apa-apa, sehat, semuanya sehat, jantungnya sehat, parunya sehat, tensinya sehat, tapi kok kayaknya ya kesel aja rasanya ya, rasanya kita lemes aja, padahal semuanya sehat. Ya. Lain kalau memang ada orang yang ada hipertensinya, memang ada asmanya, ada sakit jantungnya. Kadang-kadang kalau sudah punya penyakit seperti itu dan manajemen emosinya supresif, itu bisa sakit ya itu. Ya. Baik, kemudian apa lagi manajemen emosi? Ada lagi cara kedua namanya ekspresif. Ya. Jadi baru kesel langsung ya dimarahin anak ini, atau lagi kesel sama pasangan hidup langsung ditegur pasangan hidup. Kesel sama gurunya langsung dimarahin. Ada juga orang tua kayak gitu. Itu namanya dia ekspresif. Ya. Memang untung buat dirinya, dia nggak sakit, tapi rugi buat orang lain. Orang lain tersinggung. Anak bisa tersinggung loh gara-gara ibunya yang ekspresif. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Nah, karena dua-duanya ini belum win-win solution, belum dua-duanya yang menguntungkan ya, untuk orang lain untung dan untuk diri kita untung, maka ya para manajemen emosi ini, ahli-ahli manajemen emosi itu dia menemukan teknik lagi satu yang untung buat orang lain dan untung buat diri sendiri. Apa itu? Yang disebut release, atau orang bilang releasing. Release, ya, melepas pelan-pelan. Ya, dia tahan dan melepas pelan-pelan gitu. Ini gimana? Kalau ini untung buat diri sendiri dan juga untung buat orang lain. Jadi kita diemin aja kalau kita marah, bukan? Ya. Jadi kita langsung ngomongin sama orang itu, bukan begitu. Ya, jadi tidak ditekan dan tidak dimuntahkan. Nah, yang ada adalah kita tahan. Nah, itulah sabar. Karena sabar itu bahasa Arab, sabaru yasbiru artinya menahan. Dan pada saat menahan, kita melakukan teknik untuk naik levelnya ke tangga mutmainnah. Itu namanya rilis. Bagaimana cara ngerilis sebetulnya? Banyak teknik-teknik rilis, tapi untuk sekarang ini yang saya berikan adalah satu teknik untuk kita rilis naik ke atas, yaitu teknik 3M. Ya. Sesuai kondisi sekarang ya. Sekarang kan juga 3M ya. 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi emosi juga pakai 3M. Ya, jadi ada M1, M2, M3. Ya. M pertama apa M pertama? Mengaku. Jadi kita boleh kok mengaku. Itu yang namanya kita ya menghargai emosi kita. Bagaimana mengaku? Mengaku sama siapa? Ngobrol sama orang boleh nggak? Ngobrol sama teman boleh nggak? Boleh. Ngobrol sama pasangan hidup boleh. Ya, ngobrol sama guru boleh juga. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol atau mengaku pada orang lain, satu, kadang-kadang waktunya nggak tepat. Kedua, kayaknya kita nggak bisa jor-joran karena khawatir juga. Nanti kalau saya cerita sama teman saya, kira-kira teman saya amanah nggak ya? Nah, maka paling afdol mengakunya pada siapa? Pada Allah. Ya Allah saya takut ya Allah. Ya Allah saya sedih ya Allah. Ya Allah saya marah ya Allah. Ya Allah saya kesel banget sama anak saya ya Allah. Misalnya gitu ya. Ya Allah saya kesel banget sama suami saya. Ya Allah saya kesel banget sama guru ini ya. Kalau ngasih sesuatu kok banyak banget tugasnya. Itu boleh ngaku. Tapi mengakulah pada Allah. Ya. Tapi ingat bukan mengaku terus. Karena kalau mengaku terus nanti lama-lama mengeluh. Ingat mengeluh itu nanti jalan di badan di sistem saraf. Nanti kita sakit lagi. Akhirnya bukannya rilis tapi supresif. Ya. Kalau gitu langkah berikutnya setelah mengaku pada Allah apa? Langkah kedua adalah mengangkat. Kita angkat. Ya. Bagaimana cara ngangkatnya? Minta sama Allah lagi. Ya Allah, angkat sedihku ini ya Allah. Angkat kesalku ini ya Allah. Angkat marahku ini ya Allah. Ya. Nah, disinilah setelah kita minta sama Allah angkat, maka kita pakai teknik tarik nafas panjang, istighfar, ya, bertahlil. Ini. Tapi kita bilang dulu, ya Allah angkat sedihku. Kenapa? Karena kita mau move on. Ya, makanya istilahnya move on. Kita ngangkat ke atas, naik ya.
Karena memang nggak bisa hilang, emosi itu nggak bisa hilang. Yang bisa adalah kita angkat, kita move on. Karena dia nggak hilang. Makanya ya teknik kedua bukan menghilangkan tapi mengangkat. Karena kalau kita bilang ya Allah angkat sedihku, itu yang lebih tepat dibanding ya Allah hilangkan sedihku. Karena sedih nggak bisa hilang. Dia anugerah Allah. Karena ada kadang-kadang ada satu peristiwa yang kita memang sedih dan sedihnya itu nggak bisa cepat untuk diangkat, ya cukup lama misalnya. Apalagi sedih karena kematian seseorang yang kita sayang, itu ngangkatnya itu butuh waktu gitu. Makanya kita doa, ya Allah angkat sedihku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena istighfar ini sangat luar biasa ya. Saya sering banget juga sampaikan ke seminar-seminar di mana saja ya. Karena kadang-kadang kita sering istighfar tapi kadang-kadang nggak tahu apa sih dia punya fadilahnya ya. Jadi dari satu hadis ini saja Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Ya. Jadi ini keutamaan dari istighfar. Untungnya kita sudah auto istighfar, itu keren banget. Istighfar ini kalau kita ya selalu lafazkan, dia jadi auto istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok gampang banget ya Bu Aisyah ya, kalau kita ada kesulitan kita istighfar, ada masalah kita istighfar, bahkan rezeki jalan yang nggak tahu dari mana kita istighfar aja. Iya memang, ya, Islam itu mengajarkan hal-hal yang gampang, Masya Allah, hal-hal yang mudah. Ya, tinggal kita memang harus perdalam lagi, oh kayak gitu toh, oh kayak gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya kita anggap sekarang ini pandemi ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang bermasalah, ya sudah istighfar aja Bun, istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim, rezeki ya, saat ini kan rezeki banyak terhambat ya, bukan hanya uang ya, rezeki kesehatan ini lagi banyak terhambat, rezeki kesehatan ini ya, rezeki ilmu ini. Makanya tadi saya katakan ibu-ibu suka ngeluh, ini anak-anak bisa nggak ya cuman online gitu. Nah kalau kita mikirnya seperti itu, kita lupa nanti bahwa Allah yang memberikan rezeki ilmu. Ya sudah, Bunda istighfar. Jadi Bunda kalau lihat anaknya sedang malas-malasan, sedang belajar online, istighfar dari jauh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ya kita yakin bahwa Allah yang nanti memberikan rezeki ilmu. Karena anak-anak dapat ilmu bukan hanya lewat pembelajaran daring. Anak-anak itu belajar dari hal-hal lainnya. Ya, pada saat dia baca buku cerita itu belajar. Pada saat dia nonton TV itu belajar. Pada saat dia nonton film itu belajar. Pada saat main game juga itu dia belajar. Dan pada saat dia bertengkar dengan saudara kandungnya itu juga belajar. Ya. Belajar apa? Belajar untuk mengatasi perasaan-perasaan yang tadi karena dia bertengkar dengan saudara kandungnya. Itu belajar, semuanya belajar. Maka istighfar aja Bun. Kalau Bunda lihat anak-anak lagi bertengkar sama saudara kandungnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selama ini saya udah istighfar Bu Aisyah, itu alhamdulillah. Tapi dengan kita tahu bahwa kalau kita istighfar, ya Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan, maka Bunda harus yakin, maka nanti anak-anak itu ya insya Allah dia akan baik kembali, karena Allah memberikan solusi. Dengan kita istighfar, Allah memberikan penyelesaian. Ya. Kemudian dengan istighfar, Allah berikan rezeki dari jalan tak terduga, termasuk rezeki uang. Ya. Masya Allah keren ya istighfar itu. Ya, bahkan di surat Nuh ayat 10 dan 11, bismillahirrahmanirrahim, ya. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum ya midrara. Ya, beristighfarlah pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya, dan memperbanyak harta ya. Luar biasa ya, keren banget ya istighfar itu, Masya Allah ya. Jadi yakinlah dengan istighfar, dan untung kita semua sudah auto istighfar ya. Baik, sehingga pada saat kita istighfar berulang-ulang, tarik nafas berulang-ulang, itu tanpa terasa naik itu kita level emosi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, ingat ya tadi baru langkah kedua ya, ya Allah angkat marahku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sambil tarik nafas.
Astagfirullahaladzim. Ya, terus naik ke atas nanti. Ya. Baik, kemudian 3M ketiga apa? Meminta. Ya. Nah inilah kita doa ini. Mohon ya Allah, ya saya mohon saya ya selalu asik bersama anak-anakku ya Allah. Ya Allah saya bahagia anak-anak di rumah ya Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Di situ kita minta maunya kita apa gitu. Dan doakan juga orang yang tadi kita kesel sama orang itu ya Allah ya. Tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku ini ya Allah. Saya lihat dia sambil online gurunya lagi ngajar dia kok santai-santai banget ya Allah. Ya udah kita doain aja anak kita. Tapi doa ini atau meminta ini dia di tahap ketiga. Pertama mengaku dulu, kemudian kita mengangkat dan meminta untuk ya, apa yang kita minta terhadap diri kita dan terhadap orang yang tadi kita mau marahin atau mau kita ya keselin dan sebagainya. Ya Allah saya mohon ya Allah diriku ya Allah, saya minta anakku ya Allah, saya mohon suamiku ya Allah. Jadi setelah kita nanti naik ke atas, baru kita minta apa sih maunya gitu. Ya Allah saya mohon ya Allah besok pagi ya Allah anakku ya Allah ya bangun tepat waktu. Ya, misalnya kayak gitu. Ya. Baik, jadi 3M itu adalah mengaku, mengangkat, dan meminta. Dan ini ya kalau kita teratur melakukan releasing, teknik releasing terhadap sebuah emosi negatif kita untuk kita naikkan ke atas, itu nanti lama-lama ya tubuh kita ini sudah dengan otomatis bisa membuat teknik manajemen emosi yang metode releasing. Ya. Memang keuntungannya apa Bu Aisyah? Ya keuntungannya adalah emosi kita naik ke atas kan. Karena kita senang, damai, dia turun ke bawah ini damai. Karena sistem saraf ini kan kayak kabel listrik dia bawa pesan kan. Maka badan kita damai, senyum itu gampang ya. Mata kita tersenyum. Coba deh ayah bunda, terutama bunda ya, coba cek dulu hari ini udah senyum belum sama anak-anak. Baik anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kadang-kadang ya kita tuh suka begitu sama anak kita sendiri. Suka kesel, suka ya cepat marah dan pada saat dia ngomong susah banget kita senyum tuh. Ya. Itulah karena apa? Karena emosi negatif kita kelamaan di otak kita ini. Dia jalan tuh kesel dan memberi pesan juga pada wajah supaya wajahnya kesel gitu. Nah untuk itulah kita pakai teknik 3M supaya apa? Supaya kita bisa ya yang datang ke sistem saraf adalah ya semangat. Ya, bersyukur gitu. Bahagia kan gitu, ya. Nah, tubuh manusia ini kalau dikasih sampaikan pesan yang baik-baik itu dia menerima pesan baik-baik dan tubuh sangat senang sekali dengan kata yang baik-baik, ya. Dan tubuh manusia bukan hanya badan seluler, ya, kita juga ada badan bioplasmiknya. Ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh kita. Dari mana nih Bu Aisyah keluarnya? Ya dari proses metabolisme tubuh. Ya, dia keluar dari mana? Dari titik-titik pembuluh meridian ini namanya. Di bawah kulit itu ada lubang-lubang energi. Memang nggak kelihatan kalau kita lihat begini. Kalau pori-pori yang di kulit kita kelihatan. Ini di bawah kulit. Ya. Dan dia bentuknya itu ada kayak ada pintunya dan dia bergerak pintunya itu ke kiri. Ya orang bertawaf gitu. Nah kalau geraknya lagi lancar, ini bagus sinyalnya keluarnya panjang. Kalau dia sedang tidak lancar, mungkin terlalu capek kah, terlalu penat, kurang tidur, itu sinyalnya ya agak terhambat. Makanya harus kadang-kadang kita obati diri kita dengan macam-macam ya. Ada dipijet lah, ada diakupuntur lah, atau dibekam, atau dikerok kayak gitu. Ya. Nah, dari mana sinyal itu? Dari makanan minuman yang kita makan dan diproses di sel tubuh. Ada triliunan sel tubuh dari atas kepala kita ini sampai ujung kaki kita. Dia membawa apa? Dia membawa pesan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa emosi kita. Ya. Jadi apa kalau kita selalu bilang ya saya bahagia anakku ada di rumah, itu jalan di badan, membuat badan senang dan kalimat itu akan di-broadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita dampingi anak-anak kayak gini, kalau ibunya senang, bapaknya senang, sinyal bapak ibunya itu kena ke anak, nular ke anak. Anak pun senang. Ya, ini namanya vibrasi, gelombang elektromagnetik. Anak sekarang kan sering ngomong gitu ya, vibrasi. Ya.
Makanya anak-anak suka bilang gini, aduh nyokap gue gak enak banget hari ini. Saya suka dengar ceritanya dari anak saya Ragil. Dia cerita, bu, kata temanku vibe ibunya gak enak hari ini. Oh mungkin ibunya lagi kesel nak. Iya kali ya. Saya ajarin sama dia bahwa kekesalan kita, kemarahan kita, walaupun kita nggak ngomong, itu bisa nular ke anak atau bisa nular ke sekeliling rumah kita karena ini ya dibawa oleh gelombang ini. Makanya kalau kolaborasi ibu dan anak kemudian dilandasi dengan emosi yang mutmainah, itu asik. Karena ada juga ibu maksain kolaborasi sama anak tapi ibunya itu ya level emosinya dimarah atau dilas buru-buru tadi. Nggak asik lah, nggak asik ya. Anak kecipratan walaupun ibunya nggak marahin dia, tapi emosinya masih marah. Itu kecipratan anak-anak. Ya, kecipratan. Oke. Begitu juga suami istri ini harusnya ya walaupun kita ya tidak marahin suami, tetapi ya kalau kita jengkel sama pasangan hidup atau bunda jengkel sama ayah itu bisa nyamber itu sinyalnya ini, ya masya Allah. Dan sinyal ini nih badan bioplasmik yang keluar dari lewat pembuluh meridian ya, dia akan membroadcast apapun emosi kita dan bukan hanya kena sekeliling rumah, tapi juga dia bisa tembus dari rumah kita ke alam semesta. Makanya kalau kita selalu bilang kita sehat walafiat, maka akan ditarik ya hal-hal yang membuat kita sehat walafiat. Kadang-kadang misalnya walaupun kita sakit nih misalnya sekarang ya entah kadang-kadang kita sakit tuh kadang-kadang kurang tidur, kurang minum tuh suka sakit ya. Tapi kita bilang ya Allah saya mohon ya Allah sehat walafiat, ya Allah sehat walafiat. Nah sinyal ini akan tembus ya permohonan kita tembus di dinding rumah kita nih keluar nih. Nanti ya kita nggak minta-minta ya ada aja yang kirimin macam-macam. Ada yang kirimin herbal, ada yang kirimin madu, ada yang kirimin makanan. Itu karena kita berdoa terus senantiasa kita sehat walafiat walaupun kondisi sekarang sedang tidak fit misalnya gitu. Ya, itu pentingnya kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Oke? Nah, kenapa? Karena di dunia ini ada law of attraction. Ya, saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Termasuk kalau kita selalu bilang bahwa ya saya asik sama anak-anak di rumah, saya senang anak-anak ya tetap di rumah, saya bahagia anak-anak sehat dan masih juga di rumah, maka ya law of attraction, pikiran perasaan kita menarik peristiwa yang seperti kita pikirkan dan kita rasakan itu, yang seperti kita ucapkan dalam pikiran dan perasaan kita. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya. Dan sekali lagi kalau kita bahagia maka akan ditarik kebahagiaan ya. Dan kalau kita syukur anak-anak di rumah ya Allah, syukur dia sehat, guru-guru juga sehat, maka yang ditarik nikmat. Tapi kalau kita kufur nikmat ya, ingkar nikmat kita kufur nikmat ini, maka yang akan ditarik apa? Azab ya. Dan terakhir dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah makanya Allah ingatkan kita karena memang tubuh kita membroadcast apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi sekali lagi Bunda, Ayah Bunda, ya kalau kita bilang asik, betul-betul asik. Kalau kita bilang bahagia, betul-betul bahagia. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dulu kepada Miss Iin. Saya kembalikan lagi. Mungkin kita nanti bisa bahas lebih dalam lewat ngobrol-ngobrolnya ya.